Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta stafnya. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah KBIT, TKIT, SDIT, Al-Islam Sini, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya perkenalkan, saya Dr. Nabila. Asal saya dari Magetan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nanti saya izin untuk berdiri ya Bapak Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan materikan penyakit yang sering terjadi pada anak G. Salah satunya itu adalah cacar air. Nah, langsung kita mulai G Bapak Ibu. Bentar. Dimulai Mbak. Kira-kira Bapak Ibu semua sudah tahu cacar air itu? Ada yang udah pernah anaknya kena cacar air? Kira-kira nih Bu, cacar air itu disebabkan karena virus atau karena bakteri? Ayo, saya izin nggih. Ini gimana? Dibawa. Gimana Ibu? Disebabkan virus atau bakteri? Oh, ada yang virus, nah yang sebelah kiri ada yang bakteri. Coba Ibu yang itu. Enggak tahu. Oke. Coba yang siapa yang virus Bu, angkat tangannya. Kira-kira sinten? Oh, oke, yang belakang. Oke. Kalau bakteri, siapa yang kira-kira cacar itu karena bakteri? Oh, D. Jadi yang benar jawabannya itu adalah virus ya Ibu. Oke. Nanti dapat door prize ya Bu. Nah, jadi cacar air itu disebabkan karena virus ya Bu. Nah, virusnya itu namanya varicella zoster. Biasanya itu menyerang anak-anak dan ini tuh penyakit yang sangat menular. Oke, next Mbak. Nah, persebarannya di Indonesia sendiri itu dia itu sudah menyerang anak-anak sekitar 90%. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu angka pastinya belum diteliti, tapi kalau di Amerika itu udah sekitar 3,1 sampai 3,5 juta kasus dilaporkan tiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2014 WHO itu juga memperkirakan cacar air itu sudah mencapai 4,2 juta komplikasi, termasuk dengan kematiannya itu 4.200. Jadi memang cacar air ini harus kita itu tidak bisa kok enggak ditangani kayak biasa-biasa aja, paling nanti sembuh sendiri itu enggak. Nanti juga bisa menyebabkan sampai komplikasi ke kematian. Oke. Next. Nah, tadi penyebabnya itu disebabkan oleh virus ya Ibu-ibu. Virusnya itu namanya adalah virus varicella zoster atau kita menyebutnya VVZ. Nah, kemudian kira-kira Ibu kalau anak-anak kena cacar air itu kira-kira biasanya yang timbul itu apa Ibu di anaknya? Badannya itu gimana? Panas, bener. Terus napa? Iya, bintik-bintik merah. Terus napa malih? Iya, berair. Sebenarnya Bapak Ibu ini udah tahu nggih. Nah, secara garis besar, next boleh Mbak. Nah, nanti tuh cacar air itu dia itu akan seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu, demam, terus ada bintik-bintik kemerahan, kemudian juga nanti itu bisa nyeri kepala, lesu. Nah, kalau sudah terkena cacar air kita harus hati-hati penularan virusnya itu, karena penularan virus
itu kan sangat cepat nggih, virus itu. Virus itu menular secara yang pertama bisa secara droplet. Droplet itu maksudnya ketika kita bersin, ketika kita batuk, ngoten. Nah, kayak yang kemarin yang heboh itu kayak virus corona. Nah, tahu kan nggih Bapak Ibu? Nah, virus corona itu kan juga dia kan penyebarannya secara droplet atau udara, bisa secara batuk, bersin gitu. Kemudian yang kedua itu juga secara kontak langsung. Semisal kita memegang anak-anak yang terkena cacar air itu nanti bisa terkena. Nah, next. Nah, ini siapa aja yang beresiko terkena cacar air? Yang pertama dari usia anak-anak. Nah, kenapa anak-anak kok terkena cacar air lebih gampang? Karena anak-anak itu rentan terkena infeksi karena imunnya itu masih rendah. Kemudian yang kedua, orang yang belum pernah terinfeksi dan divaksinasi sebelumnya. Jadi kalau orang-orang yang belum pernah kena cacar air dan belum pernah divaksin, itu tuh kemungkinan besar dia itu akan lebih kena cacar airnya itu lebih banyak, lebih besar. Kemudian yang ketiga, orang yang kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus. Jadi misal di rumah adiknya itu kena cacar, nah kakaknya belum pernah kena cacar, nanti kemungkinan besar kakaknya itu bisa kena cacar. Nah, kemudian yang keempat, imunokompromis. Jadi ini pada orang-orang yang imunnya rendah. Misal orang-orang yang dengan autoimun. Misal kalau ibu-ibu tahu di berita kemarin kayak misalnya si Ashanti itu, dia itu kan kena penyakit autoimun. Nah, dia nanti tuh juga akan lebih beresiko untuk terkena cacar air. Kemudian yang kelima pada ibu hamil. Jadi ibu-ibu hamil itu juga akan lebih rentan terkena cacar air karena ibu hamil itu secara natural itu tuh dia akan imunnya itu akan menurun karena untuk melindungi janinnya begitu. Oke, next. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu benar nggih? Gejalanya yang pertama dia itu mesti demam. Kemudian bisa juga disertai dengan nyeri kepala, lalu bisa juga disertai dengan lesu. Nanti kemudian akan muncul ruam kulit. Nah, muncul bintik-bintik kemerahan. Bintik-bintiknya ini munculnya pertama itu biasanya di bagian perut, nanti akan menyebar sampai ke tangan, ke kaki gitu. Kemudian nanti tuh ruam-ruamnya itu akan berisi cairan. Nah, biasanya kita kalau dalam bahasa medisnya itu menyebutnya dewdrop on rosmetal appearance. Nah, bahasanya itu kayak misal dia seperti tetesan air di atas bunga mawar, seperti itu. Jadi kayak pelenting-pelentingnya itu. Kemudian nanti tuh juga akan merasa gatel kan, sangat gatel. Nah, juga ada bisa pembesaran kelenjar getah bening karena tadi kan disebabkan oleh virus. Next, lalu kalau anak kita terkena cacar air, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, segera periksakan ke dokter, karena harus segera untuk meminum obat virus, antivirusnya itu. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup dan juga banyak minum. Karena nanti ditakutkannya kalau demam itu dia itu bisa sampai lemes, nanti takutnya trombositnya itu turun karena virus juga menyerang si trombosit dalam darah kita. Lalu yang ketiga, minum obat penurun panas. Kalau demam contohnya di rumah itu sedia paracetamol, nggih. Kemudian yang keempat, itu kan pasti gatal deh Bapak Ibu. Nah, itu tolong jangan digaruk. Nah, garokannya itu nanti bisa menimbulkan infeksi yang lain soalnya. Jadi kalau gatal lebih baik untuk dikompres. Kemudian ada yang mengatakan kalau kena cacar jangan mandi, itu salah besar nggih. Yang benar harus tetap mandi, tapi mandinya pakai air anget sama mandinya itu pakai sabun bayi. Ngoten. Terus next. Nah, pencegahannya pertama kita bisa mencegahnya itu dengan vaksin. Vaksinnya namanya vaksin varicella. Tapi vaksinnya ini tuh tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi mandiri nggih.
Nah, kemudian yang kedua, kalau ada yang anak yang kena, ya nanti bisa dipisahkan dulu biar dia tidak terinfeksi. Terus kita hindari kontak langsung dengan penderita. Jadi jangan, kalau belum pernah kena cacar air ya jangan dipegang-pegang. Lalu dijaga kebersihan dan menjaga lingkungan. Next, nah untuk pencegahannya, jadi vaksin varicella itu nanti dikasih saat umur 12 bulan sampai 18 bulan, itu optimalnya. Lalu diulangi lagi saat dia umur 1-2 tahun sebelum dia masuk ke sekolah dasar. Nah kalau dia udah remaja, lebih dari 13 tahun itu juga udah bisa diberikan selama 2 dosis. Next. Nah, cacar air bisa sembuh sendiri, tapi cegah lebih baik dengan vaksinasi. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kira-kira tentang cacar air? Kalau enggak, semisal nanti Ibu, pripun Bu? Kalau sudah divaksin, apakah terjamin tidak kena cacar air? Ya, oke. Pertanyaannya bagus, nggih. Bu sinten niki? Bu Mawar. Oh iya. Pertanyaan dari Bu Mawar, kalau udah divaksin, apakah tidak terjamin tidak kena cacar lagi? Ya, jawabannya adalah bisa kena, tapi kemungkinan kecil untuk kena. Karena kalau sudah divaksin, vaksin itu kan membunuh dari virusnya itu. Nah nanti dia itu udah 95% membunuh si virusnya itu sebelum virusnya itu ada gitu. Jadi dalam tubuhnya itu sudah ada kekebalan tubuh si adiknya itu. Biasanya kan orang-orang itu kalau vaksin kan 1 kali, tapi lebih baik dengan di booster lagi 2 kali supaya lebih optimal gitu. Jadi ya kemungkinan besar nanti tidak akan terkena lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Nggih, monggo. Ini Ibu jilbab biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apakah itu tujuannya imunisasi itu apa? Terus kalau enggak tujuan imunisasi. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Tadi pertanyaannya imunisasi di SD. Tujuannya niku napa? Ngoten nggih. Oh, kalau tidak itu juga kenapa gitu. Jadi ibu-ibu pada dasarnya imunisasi itu untuk membentuk kekebalan tubuh kita terhadap satu virusnya itu. Nah biasanya kan anak SD itu imunisasinya kan ada campak itu, kemudian juga ada yang terbaru itu ada ini HPV ya. Nah itu untuk mencegah supaya kan HPV itu disebabkan oleh virus gitu. Nah, semua untuk mencegah sebelum virusnya datang, tubuh kita itu sudah siap menerima virus itu. Jikalau di kemudian hari nanti kita terkena virus itu. Jadi tujuannya itu untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Kalau apa yang terjadi kalau kita nggak imunisasi,
Nah, apa yang terjadi itu kita bisa kena penyakitnya itu lebih parah daripada orang yang tidak imunisasi. Jadi semisal perbandingannya ada orang yang imunisasi sama yang tidak imunisasi, kedua-duanya kena penyakit ini. Nah, si orang yang tidak terkena, yang enggak imunisasi itu akan lebih parah sakitnya daripada orang yang dia diimunisasi. Jadi karena di orang yang enggak imunisasi itu, dia itu di dalam tubuhnya belum ada kekebalan virusnya gitu. Ngoten Ibu. Ada lagi? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sampaikan bahwa air ini bisa menyebabkan komplikasi ya. Itu mohon penjelasannya, komplikasi yang seperti apa? Kalau mungkin ada di dokumen lain. Kalau itu terkena pada ibu hamil, itu apakah bisa berpengaruh pada janinnya? Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus nih Ibu. Nah, benar. Tadi itu emang dia akan menyebabkan komplikasi. Biasanya komplikasi yang paling sering itu di pernapasan. Kalau pada anak-anak itu nanti dia itu juga akan batuk. Tapi batuknya itu nanti bisa batuk lama. Nah, batuknya tuh kok lama gitu. Biasanya kalau anak-anak batuk kan cuma batuk berapa minggu itu udah sembuh. Tapi ini nanti kalau nggak ditangani dia itu bisa menyebabkan batuk yang lama. Nah, nanti itu kita kalau di bahasa medisnya itu bisa sampai ke pneumonia. Pneumonia itu karena infeksi pada paru-parunya gitu. Itu yang sering terjadi pada anak-anak. Kalau pada ibu hamil, apakah bisa berpengaruh pada janinnya? Tentu saja bisa, karena virus itu kan dia masuk ke peredaran darah juga. Ibu hamil itu darahnya kan menyambung gitu ya kali janinnya. Jadi nanti anaknya itu juga bisa terkena gitu kali virusnya itu. Jadi yang ditakutkannya kalau pada ibu hamil itu, kita tuh sebagai dokter juga tidak bisa memberikan obat sembarangan kepada ibu hamil. Nah, nanti yang ditakutkannya itu kalau tidak segera ditangani nanti bisa berkomplikasi ke janinnya. Juga kalau semisal dia minum obat sembarangan nanti juga bisa berkomplikasi pada janinnya gitu. Oh, sebenarnya tidak, karena kelainan pada janin itu disebabkan pertama itu genetik. Genetik itu, misal genetik itu menikah dengan sesama saudaranya kayak gitu, itu yang paling sering, kayak gitu. Nah, tapi kalau biasanya itu komplikasi ke janinnya itu bisa kematian dalam janin. Jadi janinnya itu bisa meninggal di dalam rahim, gitu. Itu yang paling sering juga. Terus yang kedua itu bisa pertumbuhan janinnya itu bisa terhambat, tapi itu sangat jarang. Yang paling sering itu kematian dalam janin itu. Ngaten Ibu. Apakah sudah cukup? Kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Kalau buatan saya mau tanya, kira-kira Bu, kalau anak kita udah kena cacar, apakah betul kalau itu tuh udah kalau sekali kena cacar nggak bisa kena lagi? Gimana? Masih bisa? Ada yang bilang nggak bisa, sinten angkat tangan. Yang bilang bisa, sinten Bu, angkat tangan. Oh banyak ya, 1000 yang bilang bisa. Nih, jawabannya Bu, kalau anak kita udah kena cacar, itu nggak bisa kena cacar lagi. Tapi nanti kenanya itu herpes. Ya, karena dia itu virusnya itu, kalau misal anaknya sembuh, virusnya itu nggak langsung hilang, tapi virusnya itu akan sembunyi di salah satu saraf di bagian tubuh kita. Nah, ketika suatu saat kita lagi imunnya rendah, nanti virusnya itu bisa teraktivasi kembali.
tapi bentuknya bukan cacar, tapi herpes gitu. Nggih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggih, monggo Bapak. Tolong penjelasan. Kan kalau di kamu ada istilah cakran, terus terus lagi sesuai cara air. Jadi ini yang Kenapa Pak tadi? Cara apa itu? Cacar air? Oh, cangkrangan. Waktu kecil itu orangnya itu namanya gabaken. Oh, gabaken. Jadi orang tua kalau gabaken itu orang adus. Itu apakah sama cangkrangan sama gabaken? Cacar air. Oh, nggih. Nggih, cangkrangan ya Pak tadi. Ya, oh iya. Saya baru mendengar. Loh, enggak apa-apa Pak, tempat saya juga desa, tapi tempat mungkin beda istilah aja. Kalau cangkrangan cacar air ya tadi. Nah, kalau gabaken itu ada di tempat saya. Tapi namanya gabaken itu istilahnya kecampak nggih. Kalau campak itu memang dia merah-merah, tapi merahnya itu enggak ada pelenting-pelentingnya. Nggih. Kalau cacar itu merah-merah ada pelenting-pelentingnya. Kemudian penyebabnya juga beda, walaupun sama-sama virus, tapi virusnya itu beda. Kalau dia varicella atau cacar atau cangkrangan tadi, itu disebutkan oleh virus varicella namanya. Kalau si gabaken atau campak itu biasanya disebabkan oleh virus Coxsackie namanya. Nah, biasanya juga kalau si campak itu dia kan bisa ke seluruh tubuh, sampai biasanya di mulutnya itu kena. Tapi kalau cacar ini jarang Bapak kena di mulut. Dia biasanya kenanya di kulit aja gitu. Sama gatel. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengenai kalau memang keluarnya itu mungkin 1 hari pertama sedikit, terus hari kedua itu agak lambat lagi, terus seterusnya lambat lagi. Itu bagusnya kalau dipakai baju kan rasa panas, gatal. Kalau pakai baju itu bagusnya apa dipakai baju atau telanjang gitu. Oh ya. Baiknya tetap pakai baju, Bu. Kasihan nek gak pakai baju. Ya, baiknya tetap pakai baju, tapi bajunya yang tipis-tipis. Misal kayak pakai apa you can see gitu-gitu aja. Soalnya nanti kalau semakin dia pakai baju tebel, nanti tuh makin gatel, mesti gitu. Nah, kalau makin gatel, anak itu pasti makin pengen garuk-garuk itu. Padahal garuk-garuk itu nggak boleh, karena nanti akan menyebabkan infeksinya itu makin tambah parah, terus malah nambah, misal dia bisa keluar nanahnya itu juga bisa gitu. Jadi tetap dibajui ya Bu. Nih, tapi yang baju tipis-tipis saja, nggak usah pakai jaket gitu, nggak usah. Iya, keluarnya juga bertahap. Jadi dia memang semingguan itu pertama masih demam. Demamnya itu bisa langsung tinggi. Nah, kemudian itu nanti dia juga keluar merah-merah, itu mesti pada perut dulu. Nah, baru dia menyebar nanti sampai ke seluruh tubuh, sampai ke tangan, sampai ke kaki gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau buatan enten, saya cukupkan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada saya salah kata atau dalam mengisi materi masih kurang jelas, mohon maaf. Karena sebenarnya ini pengalaman saya pertama kali nggih Bapak Ibu yang sangat formal. Biasanya ngisinya di posyandu. Tapi tidak apa-apa, sangat seru bersama Bapak Ibu semua. Ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.